Oke, perkenalkan, nama saya Hendrianto Patandianan. Saya kuliah di Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Kemaritiman, prodi KPNK. Yang belum tahu KPNK itu Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tinjauan psikologi tentang belajar. Tinjauan psikologi tentang belajar, apa itu? Yang pertama, pengertian belajar secara umum. Belajar dapat diartikan sebagai sebuah perubahan yang relatif, permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari sebuah pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuai jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang paling penting adalah adanya input yang berupa stimulus serta adanya output yang berupa respon yang ditimbulkan. Belajar merupakan suatu yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam masing-masing tingkat pendidikan. Ya, belajar itu, dalam pengertian belajar secara umum itu, kita harus belajar secara sungguh-sungguh untuk dari yang tidak bisa sehingga kita bisa. Oke, lanjut. Menurut pendapat para ahli mengenai belajar adalah sebagai berikut. 1. Menurut M. Sobri Sutikno. Menurut M. Sobri Sutikno, pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut M. Sobri Sutikno ini, belajar merupakan kita belajar dengan pengalaman kita sendiri, dengan lingkungan kita sendiri, menurut M. Sobri Sutikno. 2. Menurut Trusan Hakim, definisi belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya.
Itu menurut terusan hakim. Lanjut berikutnya, yang ketiga, menurut Skinner. Menurut Skinner, pengertian belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Yang keempat, menurut C.T. Morgan. Menurut C.T. Morgan, pengertian belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang telah lalu. Yang kelima, menurut Hilgard dan Bauer, pengertian belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi tersebut. Yaitulah pengertian belajar menurut para ahli yang bisa kita pelajari. Oke, lanjut. Pengertian belajar dalam psikologi. Pengertian belajar dalam psikologi adalah ditinjau dari segi ilmu bahasa. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang diartikan jiwa dan kata logos yang berarti ilmu. Dua kata tersebut bila digabung menjadi ilmu jiwa, sehingga psikologi ada kalanya terjemahkan menjadi ilmu jiwa. Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya sebagai belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas, sehingga tampak pada kinerjanya kita ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologis murid. Itulah pengertian belajar dalam psikologi. Oke, next selanjutnya. Pada dasarnya belajar merupakan tahap perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya yang melibatkan proses kognitif. Dengan kata lain, belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahap
depannya adalah yang dikemukakan oleh Whiting, yaitu 1. Tahap acquisition, yaitu tahap perolehan informasi. 2. Tahap storage, yaitu tahap penyimpanan informasi. 3. Tahap retrieval, yaitu tahap pendekatan kembali informasi. Tahap pertama tadi yaitu tahap perolehan informasi untuk kemungkinan untuk mencari informasi-informasi. Yang kedua tadi tahap penyimpanan informasi untuk menyimpan informasi yang telah diperoleh. Yang ketiga tahap pendekatan kembali informasi untuk mendekatkan informasi yang telah didapat, kemungkinan besar seperti itu. Oke, lanjut. Yang C, hakikat belajar. Hakikat belajar secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka belajar dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses belajar adalah saran dan cara bagaimana suatu generasi belajar. Atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Hal ini tentu berbeda dengan proses belajar yang diartikan sebagai cara bagaimana para pembelajar itu memiliki dan mengakses isi pelajaran itu sendiri. Oke, itu tadi hakikat belajar. Selanjutnya fungsi belajar yaitu sebagai berikut. 1. Belajar sebagai sistem. Belajar sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi, antara lain tujuan belajar, materi belajar, strategi dan metode belajar. Media belajar atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi belajar, dan tidak lanjut belajar atau remedial dan pengayaan. Kedua, belajar sebagai proses. Belajar sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru
dalam rangka membuat siswa belajar meliputi persiapan, merencanakan program pengajaran tahun semester, dan penyesuaian persiapan mengajar, dan menyimpan perangkat kelengkapannya antara lain alat peraga dan alat evaluasi, buku atau media cetak lain. B. Melaksanakan kegiatan pelajar dengan mengacu pada persiapan belajar yang telah dibuatnya, banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode belajar yang telah dipilih dan dirancang penerapannya. Yang C. Menindaklanjuti belajar yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca belajar ini dapat berbentuk enrichment. Oke, itu tadi fungsi-fungsi belajar yang fungsi-fungsi belajar. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Kita lanjut D. Ciri-ciri dan jenis belajar. Maaf, tadi salah. Ciri-ciri dan jenis belajar. 1. Ciri-ciri belajar. Adapun ciri-ciri dalam belajar antara lain. 1. Merupakan upaya sadar dan disengaja. 2. Belajar harus membuat siswa belajar. 3. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. 4. Pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu, proses, maupun hasil. Lanjut jenis-jenis belajar, yaitu A. Signal learning atau belajar isyarat. B. Stimulus response learning atau belajar stimulus respon. C. Chaining learning belajar rangkaian. D. Verbal association learning atau belajar asosiasi verbal. E. Discrimination learning atau belajar perbedaan atau diskriminasi. F. Concept learning atau belajar konsep. G. Role learning atau belajar hukum atau aturan. H. Problem learning atau belajar pemecahan masalah. Itu tadi beberapa ciri-ciri dan jenis belajar. Oke, kita lanjut. Kita lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Nyanyu 2014, faktor-faktor yang mempengaruhi
belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pembelajar. Yang kedua, faktor-faktor yang berasal dalam diri pembelajar. Kita bahas yang satu dulu, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pembelajar. Oke, yang meliputinya faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pembelajar yaitu yang pertama, faktor-faktor fisiologis mempengaruhi belajar mencakup dua hal, yaitu keadaan tonus jasmani pada umumnya. Keadaan tonus jasmani berpengaruh pada kesiapan dan aktivitas belajar. Yang selanjutnya, keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu. Keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu terutama kesehatan panca indera akan mempengaruhi belajar. Ya, jika panca indera kita ada bermasalah, jadi kita tidak bisa belajar secara penuh, atau bisa dibilang kita akan terganggu saat pembelajaran. Yang B, faktor-faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi belajar antara lain mencakup minat, motivasi, inteligensi, memori, dan emosi. Oke, kita lanjut yang kedua, faktor-faktor yang berasal dalam diri pembelajar. Ada dua faktor, yaitu faktor-faktor sosial dan faktor-faktor non-sosial. Itu tadi penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Oke, kita lanjut. Aktivitas psikologi dalam belajar. Aktivitas psikologi dalam belajar adalah yaitu dalam belajar seseorang tidak akan dapat menghindarkan diri dari suatu situasi. Situasi akan menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan dalam rangka belajar. Bahkan situasi itulah yang mempengaruhi dan menentukan aktivitas belajar apa yang dilakukan kemudian. Setiap situasi dimanapun dan kapanpun memberikan kesempatan belajar kepada seseorang. Ya, di sini ada gambar yang bertulisan, tujuan kita belajar itu bukan semakin merasa pintar, tetapi semakin pintar merasa. Oke, itu tadi penjelasan aktivitas psikologi dalam belajar. Kita lanjut berikutnya. Berikut adalah beberapa aktivitas belajar sebagai berikut. Ada 11 aktivitas belajar. 1. Memandang. Ya, kita aktivitas dalam memandang
kita harus memandang ketika contoh guru menjelaskan, kita memandang dengan baik apa yang dijelaskan oleh guru. Itu contoh aktivitas memandang saat belajar. Yang kedua, mendengarkan. Nah, mendengarkan dalam belajar kita harus mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan atau apa yang didengarkan oleh guru. Yang ketiga, meraba, membau, mencicip, atau mencacap. Yang keempat, menulis atau mencatat. Nah, ini menulis atau mencatat ketika kita di kampus disuruh nulis, maka kita harus menulis atau mencatat. Itu dalam aktivitas belajar juga. Yang kelima, membaca. Ya, ketika kita di kampus biasa kita membaca juga, itu juga dalam aktivitas belajar. Yang keenam, membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi. Ini yang dimaksud adalah ketika kita belajar, kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang baik, atau kita menggarisbawahi yang penting. Tujuh, mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, dan bagan-bagan. Kedelapan, menyusun paper atau kertas kerja. 9, mengingat. Ini 9 mengingat juga ini. Kita saat belajar kita bisa mengingat apa kesimpulan yang kita dapat, sehingga kita dapat mengingat untuk dipelajari lebih lanjut. Ke-10, berpikir. Ya, juga dalam belajar kita dapat berpikir untuk menyelesaikan tugas-tugas atau apa yang kita sedang usahakan. 11, latihan atau praktek. Nah, dalam belajar yang terpenting ada latihan atau praktek. Praktek, contoh latihan kita langsung praktek turun ke lapangan atau kita mengerjakan secara langsung. Itu tadi penjelasan dari beberapa aktivitas belajar. Oke, kita lanjut. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua yang tadi, kesimpulannya dari beberapa uraian di atas, maka kita dapat menyimpulkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang berlangsung relatif lama yang terjadi melalui latihan atau pengalaman, dan perubahan tersebut menyangkut berbagai aspek kepribadian. Itu kesimpulan yang kita bisa dapatkan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor yang berasal dari pembelajar, yaitu faktor fisiologis, kedua faktor psikologis. Ada juga faktor-faktor yang berasal dalam diri pembelajar, yaitu faktor-faktor sosial. Yang kedua, faktor-faktor non-sosial. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita. Yang saya bahas mungkin sampai di sini saja.
Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan-penjelasan saya yang kurang baik. Sampai di sini saja, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi.